Hai rekan-rekan semua, selamat datang di video saya. Di video kali ini kita masih berbicara tentang algoritma pengurutan. Di mana algoritma pengurutan adalah untuk mengurutkan data yang acak seperti ini secara ascending maupun descending. Dan algoritma pengurutan itu memiliki banyak algoritma. Dan di video ini kita akan berbicara tentang quick sort algorithm. Jadi quick sort itu adalah salah satu algoritma yang menggunakan secara rekursif. Sebagai contoh, kita memiliki data seperti ini yang berjumlah 8. Nah, kita harus menentukan yang namanya pivot. Pivot itu bisa kita tentukan di yang pertama, paling depan, di tengah, atau di belakang. Nah, algoritma yang umum digunakan dan baik digunakan untuk quick sort itu menggunakan pivot yang di belakang. Dan kita memerlukan variabel tambahan, yaitu adalah variabel A dan variabel B. Variabel A kita letakkan di indeks -1 lebih dahulu. Dan variabel B itu kita letakkan di indeks ke-0-nya. Nah, kita akan menggunakan flowchart atau alur seperti ini. Nah, kita coba perhatikan satu persatu. Nah, pada indeks pertama yang kita pegang, jadi B nilainya adalah value dari indeks ke-0. Jadi indeks pertamanya indeks ke-0 ya. Dan kita akan bandingkan dengan pivotnya. Dan kita masukkan ke algoritmanya atau ke flowchartnya. Nah, jika B lebih besar dari pivot, maka kita akan lewati saja. Jadi kita akan pindahkan B ke indeks berikutnya atau indeksnya ditambah 1. Nah, sekarang value-nya adalah 2. Jadi 2 ini akan kita bandingkan ke pivotnya. Jika B-nya lebih kecil dari pivotnya, maka kita akan masuk ke sini. Dan di sini artinya A, indeksnya dari A akan ditambahkan 1, yaitu menjadi indeks ke-0. Jadi kita pindahkan ke sana. Nah, sampai di sini, jika A lebih besar dari B, maka kita akan swap value-nya. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan ke indeks berikutnya. Jadi B akan dipindah ke indeks berikutnya. Sama halnya kita akan bandingkan apakah B lebih besar atau lebih kecil dari pivot, dan di sini B lebih kecil dari pivotnya. Maka dia akan masuk ke sini. Lalu A akan pindah ke indeks berikutnya. Nah, sampai di sini jika A lebih besar dari B, maka dia akan di swap. Gitu seterusnya. Masuk B, sekarang nilainya adalah 9 dan dibandingkan dengan pivot. Nah, karena 9 atau B lebih besar dari pivot, maka dia akan dilewati saja. Masuk ke yang berikutnya juga sama, akan di-pass. Masuk ke berikutnya juga di-pass, masuk ke berikutnya juga di-pass hingga dia mencapai ke pivotnya. Nah, di sini jika sudah sampai pivot, maka akan ditambahkan 1. A akan ditambahkan indeksnya 1, lalu akan di swap atau ditukar dengan pivot. Jadi pivot posisinya ada di sana sekarang. Nah, pivot ini gunanya adalah untuk menjadi penengah. Jadi kita menemukan bentuk seperti ini dan pivotnya ada di posisi itu. Nah, sampai di sini akan dilakukan pemisahan secara rekursif. Jadi data yang sebelah kiri pivot dan kanan akan dilanjutkan dan menjalankan quick sort lagi di dalamnya. Sebagai contoh, yang sebelah kiri kita akan bandingkan sama dengan cara yang tadi, lalu bandingkan dengan B-nya dibandingkan, dan B-nya sekarang di posisi pivot, maka dia akan A akan dipindahkan ke indeks berikutnya dan di swap. Itu juga dengan yang kanan pivot,
tadi di kanan 3. Maka juga akan dilakukan hal yang sama. B-nya ada di posisi indeks kendor, dibandingkan dengan pivot, B masih lebih besar, maka dia akan di skip atau di pass. Itu juga dengan B di posisi ini akan di skip, A-nya tetap di sana ya. Lalu juga dipindah ke B di sini sampai dia di pivot. Kalau sudah sampai di pivot, maka A akan pindah ke indeks berikutnya dan di swap. Dari sini dilanjutkan lagi secara rekursif, diturunkan lagi karena 2 dia value-nya 1, maka dia akan diabaikan dan kita akhirnya akan menemukan seperti ini. Jadi dilakukan secara rekursif menggunakan algoritma quicksort, sehingga kita menemukan pengurutan yang baik dan lebih cepat secara rekursif. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.